Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan tentang manajemen media massa. Apabila organisasi bisnis terpuruk, kata kunci yang dapat diambil adalah manajemennya pasti tidak baik. Sedangkan apabila suatu organisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, kata kunci yang dapat diambil itu adalah pasti manajemennya sangat baik atau ada perhatian dalam manajemen. Manajemen media massa ada 4 bidang yang harus diperhatikan, yaitu manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen produksi media massa, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat manajemen pemasaran. Sebelum kita memasuki manajemen sumber daya manusia, kita terlebih dahulu harus memahami pengertian apa sih manusia itu. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, atau manusia yang mempunyai akal pikiran, perasaan, aspirasi, dan harapan. Maka demikian manusia selalu mempunyai tujuan dan tindakan. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat penting, sumber yang sangat penting bagi organisasi manapun. Fungsi pokok manajemen sumber daya manusia yaitu rekrutmen, kompensasi, evaluasi, dan manajemen kinerja, promosi, pengelolaan relasi, dan perencanaan sumber daya manusia. Dalam sistem informasi, informasi sering disebut dengan sistem penunjang keputusan atau keputusan yang diambil kemudian dijalankan sesuai dengan sistem operasi prosedur. Dengan demikian, fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Yang kedua, manajemen produksi media massa. Prinsip manajemen produksi adalah menghasilkan produksi secara efektif dan efisien. Faktor mendorong untuk meningkatkan keefektifan dan koefisien itu adalah pengembangan teknologi. Dengan demikian, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu manusia dan alat yang dipergunakan. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana dari perusahaan dengan meminimalkan biaya. Fungsi manajemen keuangan yaitu yang pertama, kegiatan mencari dana atau allocation the fund. Yang kedua, kegiatan menggunakan dana atau allocation the fund. Sedangkan fungsi pokok manajemen yaitu mendapatkan dan mengalokasikan penggunaan dana. Keputusan yang dapat diambil dari manajemen keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Keputusan investasi yaitu keputusan yang diambil oleh manajer keuangan. Keputusan pendanaan yaitu keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis. Sedangkan keputusan dividen yaitu keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Prinsip dasar ekonomi yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Yang terakhir ada manajemen pemasaran. Pemasaran berorientasi pada pelangganan, sehingga melakukan pemasaran produk kita akan terjual atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berpengaruh dalam lingkungan pemasaran. Lingkungan tersebut ada lingkungan mikro, lingkungan internal, dan eksternal. Konsep pemasaran yang dikembangkan di sini adalah memperhatikan keuangan komparatif dalam kaitannya dengan keunggulan biaya atau keunggulan diferensi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.